tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan adalah menjaga saudara muslim yang lain dari perbuatan dosa dan juga maksiat. Dalam sebuah hadis, Rasulullah pernah berpesan kepada para sahabat untuk menolong saudaranya yang menzalimi dan juga yang terzalimi. Ketika para sahabat bertanya tentang bagaimana menolong seseorang yang berbuat zalim, Rasulullah kemudian menjawab bahwa cara menolongnya ialah dengan mencegah dari terus melakukan kezaliman itu. Dalam tafsir Quraisy Shihab dijelaskan bahwa surah Al-Maidah ayat 2 di atas yang tadi menunjukkan bahwa Al-Quran telah terlebih dahulu selama beberapa ratus tahun lalu menganjurkan konsep kerjasama dalam kebaikan dibanding semua undang-undang positif yang ada. Adapun dalam ta'awun itu memiliki beberapa konsep, terdiri dari 8 konsep, yaitu yang pertama, ta'awun di dalam kebajikan dan ketakwaan. Tentu ya, hal ini sangat utama. Ta'awun tolong-menolong dalam kebaikan dan juga ketakwaan, yang mencakup kebajikan yang universal atau albir, tadi yang seperti diungkapkan dalam surah Al-Maidah ayat 2. Dalam bingkai ketaatan sepenuh hati atau at-taqwa, yang membawa akibat kepada kebaikan masyarakat muslim dan keselamatan dari keburukan, serta kesadaran individu akan peran tanggung jawab yang diemban oleh masing-masing pribadi muslim. Karena ta'awun di dalam kehidupan umat merupakan manifestasi dari kepribadian setiap muslim dan merupakan fondasi yang tak bisa ditawar dalam kerangka pembinaan dan pengembangan umat. Yang kedua yaitu konsep ta'awun dalam wala atau loyalitas. Nah, ini harus mempunyai kesadaran tersendiri sebagai pribadi seorang muslim ya, untuk saling solidaritas terhadap muslim, sesama muslim gitu. Peduli terhadap sesama muslim. Yang ketiga, ta'awun yang berorientasi pada penguatan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat dan saling melindungi. Itu sudah pasti juga, sebagai sesama muslim juga itu. Keempat, ta'awun dalam upaya ittihad atau persatuan. Ta'awun dan persatuan selayaknya ditegakkan di atas kebajikan dan ketakwaan. Jika tidak akan menghantarkan pada kelemahan umat Islam. Berkuasanya para musuh Islam, terampasnya tanah air, terinjak-injaknya kehormatan umat. Jadi ta'awun di sini juga atau tolong-menolong, gotong royong itu menganjurkan untuk kita mengukuhkan persatuan sesama muslim agar terhindar dari yang namanya perpecahan. Kelima, ta'awun dalam bentuk tawasi atau berwasiat. Di dalam kebenaran dan kesabaran, saling berwasiat di dalam kebenaran dan kesabaran termasuk manifestasi nyata dari ta'awun di dalam kebajikan dan ketakwaan. Jadi saling memberitahu gitu untuk dalam hal kebaikan. Berwasiat itu artinya saling memberitahu satu sama lain dalam hal kebaikan. Keenam yaitu di antara manifesto ta'awun dalam kebajikan dan ketakwaan adalah menghilangkan kesusahan kaum muslimin, menutupi aib mereka, mempermudah urusan mereka, menolong mereka dari yang berbuat aniaya, mencerdaskan mereka, mengingatkan orang yang lalai di antara mereka, mengarahkan orang yang tersesat di kalangan mereka, menghibur yang sedang berduka cita, meringankan mereka yang tertimpa musibah, dan menolong mereka dalam segala hal-hal yang baik. Ketujuh, jangan pernah berta'awun atau tolong-menolong, gotong royong, bantu-membantu yang berpotensi menimbulkan perpecahan. Ini sangat tercela ya. Di sini ta'awun itu hanya dianjurkan untuk hal-hal yang baik, hal-hal yang positif. Kemudian kedelapan, kita telah merasakan dan melihat sendiri apa yang telah dilakukan kelompok muslim. Partisan bersifat eksklusif. Mereka sering tanpa sadar atau mungkin kesadaran penuh mengintroduksi atau memicu rasa permusuhan, kebencian. Jadi kalau yang ke-8 itu biasanya kan ada nih sekelompok muslim yang membentuk sebuah partai, akan tetapi mengatakan mengatasnamakan Islam di sini, tapi dalam kenyataannya, dalam tindakannya itu sangat tidak mencerminkan akhlak seorang muslim gitu. Nah, itu sangat tercela. Kemudian klasifikasi manusia dalam ta'awun. Di sini ada
4 klasifikasi jenis-jenis atau pengklasifikasian manusia dalam berta'awun. Yang pertama, al-mu'in wal musta'in, yaitu orang yang memberi pertolongan dan juga minta tolong. Dalam hal ini, klasifikasi yang pertama ini, dia minta tolong dan juga menolong satu sama lain. Jadi saling menguntungkan. Kemudian yang kedua, la yu'in wa la yasta'in, yaitu orang yang tidak mau menolong dan juga tidak minta tolong. Ini tuh dia seperti orang yang terasing, yang tinggal sendirian, atau mungkin dia tinggal bersama orang lain, punya tetangga, akan tetapi dia introvert gitu ya, tertutup. Dia tidak mau meminta tolong dan juga tidak mau menolong gitu. Ini dia kedudukannya, posisinya tercela gitu. Dia tercela. Ini tidak baik karena sesama muslim itu harusnya kita saling menyapa, itu kecilnya itu menyapa gitu. Janganlah sampai mengisolasi diri sendiri gitu dari halayak atau dari sesama muslim gitu. Terus ketiga, yasta'in wala yu'in, yaitu orang yang bisa minta tolong namun tidak mau menolong orang lain. Dalam artian orang ini tidak mau saling atau hubungan timbal balik. Dia hanya mau meminta tolong. Atau ada ya jenis orang yang dia berteman atau kenal sama kita tuh dalam keadaan kita yang sedang baik-baik saja gitu, sedang kita banyak uang, banyak pokoknya dalam posisi kita yang menguntungkan dia gitu. Sedangkan jika ketika posisi kita itu tidak baik-baik saja atau usaha kita sedang menurun gitu, dia itu menjauhi kita gitu. Jadi dia hanya menginginkan pertolongan kita, tapi ketika kita butuh pertolongan dia tidak mau menolong kita, seperti itu. Kemudian yang keempat, yu'in wala yasta'in, yaitu orang yang selalu menolong orang lain, tetapi dia tidak mengharapkan pertolongan orang tersebut gitu, atau timbal balik dari orang tersebut, atau tanda terima kasih, atau yang lain sebagainya gitulah. Dia hanya semata-mata menjalankan hal tersebut karena mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini dia melakukan 2 kebaikan, yaitu memberi pertolongan dan menahan diri dari mengganggu orang lain. Ia tidak pernah merasa keberatan dalam memberi bantuan dan tidak pernah mau berpangku tangan ketika melihat orang lain membutuhkan pertolongannya. Seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Yuni. Kita lanjut ke pemakalah kedua. Untuk kakak pemakalah kedua, dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Alifia Nur Azizah, asal Tangerang, akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang dakwah dalam bentuk amal dan keteladanan atau uswah. Nah, sebelum kita membahas materi ini, kita harus tahu nih, apa itu keteladanan? Menurut Yudiansyah, keteladanan itu berasal dari kata teladan, yaitu perbuatan yang patut ditiru dan dicontohkan. Dalam bahasa Arab, keteladanan itu diungkapkan dengan kata uswah dan qudwah. Al-Quran telah mengajarkan kepada kita bahwa hanya Rasulullah SAW lah sebaik-baiknya suri tauladan yang baik. Quran Surah Al-Ahzab ayat 21, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Yang artinya sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Quran Surah Al-Ahzab ayat 21. Nah, dari mana saja sih sebenarnya keteladanan Rasulullah yang harus kita tiru? Nah, sebenarnya banyak banget ya segala tingkah laku Rasulullah serta perilakunya itu patut untuk kita tiru. Nah, namun di sini ada 3 aspek yang akan kita bahas. Yang pertama, keteladanan Rasulullah dalam hal beribadah.
Nah, sebagaimana yang kita tahu ya, Rasulullah itu adalah sosok manusia yang paling sempurna. Bahkan beliau juga telah dipastikan masuk surga. Namun namun beliau tetap tekun dalam beribadah kepada Allah. Ia berkata, sesungguhnya saya meminta ampun kepada Allah dan taubat kepadanya setiap hari sebanyak 70 kali. Hadis riwayat Tabrani. Kemudian, aspek keteladanan yang wajib kita tiru dari Rasulullah juga adalah tentang, mohon maaf Kak, yang kedua adalah tentang keteladanan Rasulullah dalam segi akhlaknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa innaka la'ala khuluqin 'azim." Dan sungguhnya kamu benar-benar budi pekerti yang agung. Quran surah Qalam ayat 4. Nah, dari ayat yang saya sebutkan tadi itu tercermin dalam sifat dan tingkah laku Nabi Muhammad SAW, yaitu Nabi yang selalu rendah hati, lemah lembut, jujur, tidak suka mencari-cari kesalahan orang lain, sabar, tidak angkuh, santun, dan tidak mabuk pujian. Nah, itu sangat penting ya untuk kita tiru ya dalam segi akhlaknya. Dan masih banyak sebenarnya ya. Kemudian yang ketiga, keteladanan Rasulullah dalam hal ketakwaannya. Nah, dakwah dengan metode keteladanan itu merupakan suatu cara atau jalan yang ditempuh seseorang dalam proses dakwah melalui amal, perbuatan, atau tingkah laku yang patut ditiru. Keteladanan dijadikan sebagai alat untuk mencapai tujuan dakwah Islam, karena hakikat dakwah Islam adalah mencapai keridhaan Allah dan mengangkat tahap akhlak dalam bermasyarakat berdasarkan pada agama, serta membimbing masyarakat pada rancangan akhlak yang dibuat oleh Allah untuk manusia. Keteladanan dalam bertakwa juga merupakan rahasia besar kesuksesan Nabi SAW, yaitu tentang bagaimana Rasulullah itu sangat istiqomah ya dalam ketakwaannya kepada Allah gitu. Dan itu sangat patut untuk kita tiru. Kemudian apa saja sih karakteristik dakwah dengan dakwah keteladanan ini atau uswah? Yang pertama, dakwah dengan keteladanan itu haruslah dakwah yang mampu memandu masyarakat dalam menapak jejak kemuliaan hidup dan peradaban yang tinggi sehingga manusia menjadi bermartabat. Kemudian yang kedua, dakwah dengan keteladanan juga adalah dakwah yang mampu memotivasi dan memfasilitasi masyarakat untuk hidup teratur dan jauh dari pengaruh yang merusak hati nuraninya. Kemudian yang ketiga, dakwah dengan keteladanan itu adalah dakwah yang harus menghasilkan produk kebudayaan yang tinggi yang dihasilkan dari meneladani perilaku yang mulia dan perenungan yang mendalam serta pengetahuan yang tinggi. Kemudian yang keempat, yaitu dakwah yang mampu menjembatani kesenjangan komunikasi dan interaksi dalam suatu masyarakat. Kemudian yang kelima, dakwah dengan keteladanan juga haruslah menjadi dakwah yang menjadi solusi dan mampu mengimbangi berbagai tawaran informasi non-dakwah. Selanjutnya, tadi kita sudah tahu ya, dakwah dalam metode keteladanan. Nah, sekarang sebenarnya seorang dai atau yang menyampaikan dakwah itu harus kayak gimana sih? Nah, sebagian ulama mengemukakan beberapa persyaratan seorang dai yang untuk menunjang kesuksesannya dalam berdakwah. Yang pertama, seorang dai itu harus memiliki ilmu pengetahuan agama maupun mau itu ilmu pengetahuan agama ataupun ilmu khususnya ilmu umumnya gitu, yang luas dan mumpuni pokoknya. Kemudian yang kedua, seorang dai itu harus memiliki akhlak yang luhur. Ya, pasti banget ya ini, yang dapat menjadi suri tauladan yang baik. Apalagi ini yang kita bahas sekarang itu tentang dakwah dalam metode keteladanan. Maka suri tauladan yang baik dari seorang dai itu sangat penting gitu. Biar ditiru juga gitu, karena itu sebagian dari dakwah juga. Kemudian yang ketiga, seorang dai itu harus mempunyai kepribadian yang teguh dan utuh. Yang keempat, mempunyai pemahaman dan kesadaran yang baik tentang keadaan masyarakat yang dihadapi. Jadi kan
Jadi seorang dai itu harus tahu apa saja sih yang harus dibenahi dari masyarakat yang ada di masyarakat yang tinggal di daerahnya tersebut gitu. Apa saja yang harus diajarkan gitu mungkin. Kemudian yang kelima, memiliki ilmu pengetahuan dakwah yang mantap. Kemudian keteladanan sebagai dakwah kontemporer. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW bersabda, setiap bayi dilahirkan itu dalam keadaan fitrah atau Islam. Maka kedua orang tuanya lah yang akan menjadikan dia Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Seperti binatang ternak melahirkan binatang ternak. Apakah kamu melihat ia dapat melahirkan unta? Hadis riwayat Bukhari. Nah, hadis tersebut merupakan sebuah penegasan bahwa manusia itu diwarnai oleh lingkungannya. Jadi setiap manusia, kita gitu, kita tuh terbentuk, karakter kita tuh terbentuk dari bagaimana lingkungan kita tuh membawa kita gitu. Kalau lingkungannya baik, maka insya Allah akhlak kita juga akan baik. Yaitu ketika bayi manusia lahir, dia tuh tidak memiliki pengetahuan apapun. Nah, melalui interaksinya dengan orang tuanya lah dan dengan keluarganya lah, akhirnya anak itu memperoleh pengetahuan. Nah, pada fase selanjutnya, anak akan lebih bergantung pada apa yang ia lihat dan ia dengar. Nah, selanjutnya, setelah menjelang dewasa, akalnya tuh berfungsi untuk membedakan antara yang baik dan yang benar dari apa yang ia dapatkan dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Intinya, karakter itu terbangun dari bagaimana lingkungan itu membawanya. Sekian pemaparan materi dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada kakak pemakalah yang telah memaparkan materi. Agenda selanjutnya sesi tanya jawab. Untuk sesi tanya jawab ini kita ambil 3 pertanyaan dahulu. Siapa yang mau bertanya? Iya, silakan. Ditutup dulu PPT-nya. Assalamualaikum, Kak Moderator. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Uti Wulandari dari Pekanbaru. Saya izin bertanya. Tadi kan di antara dari sifat yang harus dimiliki oleh seorang dai itu adalah memiliki kepribadian yang baik dan utuh gitu, atau memiliki akhlak yang luhur. Lalu bagaimana pendapat kakak pemakalah jika ada seorang dai apabila dia di depan umum itu bersikap baik ya tentunya gitu kan, tetapi di balik itu dia memiliki sifat yang kurang baik, misalnya seperti bersikap kasar kepada istrinya atau apalah gitu, tapi tidak diketahui oleh secara umum gitu. Itu bagaimana menurut kakak-kakak pemakalah? Apakah tidak masalah selagi tidak ditampilkan di depan umum atau bagaimana? Terima kasih. Baik, terima kasih kembali. Untuk kakak pemakalah, mau langsung dijawab atau kita lanjut ambil pertanyaan kedua? Saya izin menjawab, Kak. Oke, silakan. Baik, terima kasih. Saya izin menjawab pertanyaan dari Kak Wuti ya. Bagaimana terkait seorang dai yang dia terlihat oleh para jamaah atau masyarakat sekitar itu dia akhlaknya baik, pokoknya patut ditiru lah. Apa yang kita lihat tuh, apa yang kita ketahui tentang dia itu seperti itu. Tapi kemudian di balik itu semua, ternyata orang tersebut itu memiliki sifat buruk. Sisi lainnya itu memiliki sifat buruk gitu. Kalau untuk hal seperti itu, menurut saya itu bukan ranah kita gitu, Kak. Kita hanya perlu mencontoh apa yang baik dari dia. Dan karena semua manusia itu tidak ada yang sempurna. Mungkin di sisi ini dia memiliki kesempurnaan di mata kita gitu, akhlak dia sempurna, tapi di balik itu mungkin di balik layarnya atau di balik panggung dai dia, seorang pendakwah itu dia memiliki sifat buruk. Itu wajar sih Kak, wajar. Karena manusia itu nggak ada yang sempurna. Tugas kita hanya meniru apa yang baik dari dia. Seperti itu Kak Uti. Berarti
jawabannya berarti tidak masalah gitu ya Kak, selagi apa yang baik dari beliau kita bisa ambil, kemudian yang buruknya itu tanggung jawab kepada beliau itu sendiri gitu ya, berarti bukan urusan kita gitu ya. Iya, Kak Uti. Cuma hal itu kalau sampai diketahui oleh para murid ataupun jamaahnya, itu sangat berpengaruh terhadap kesuksesannya dalam berdakwah gitu, terhadap kesuksesan apa yang ia sampaikan kepada kita. Karena respek kita terhadap dia itu akan berkurang gitu, Kak. Karena orang itu cenderung melihat siapa yang mengatakan, bukan apa yang dikatakan gitu. Meskipun Rasulullah mengatakan jangan lihat siapa yang mengatakan, tapi dengarkanlah apa yang dikatakan dia gitu. Tapi sebagai manusia biasa itu cenderung kepada apa yang siapa yang mengatakan hal tersebut gitu, Kak. Barulah ketika orang tersebut yang menyampaikan risalah tersebut adalah orang baik, dia akan cenderung kekuatan ingin menirunya itu lebih besar gitu, Kak, ketimbang meniru orang yang sifatnya buruk tetapi dia menyampaikan risalah Nabi gitu. Seperti itu, Kak Bulan. Baik, terima kasih Kak Yulianti. Oke, tadi jawaban dari kakak pemakalah. Apakah ada yang mau menanggapi, menambahkan, atau bahkan menyanggah? Dipersilakan. Mariam Warsina mau bertanya. Oh iya, silakan Kak Warsina. Ya, saya Warsina Indiningrum dari Karawang, izin bertanya. Masih ada kaitannya dengan pertanyaan Kak Uti. Tadi kan ada syarat untuk menjadi seorang dai itu mempunyai kepribadian yang teguh dan utuh. Yang dimaksud teguh dan utuh di situ gimana ya Kak? Tolong dijelaskan. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali untuk kakak pemakalah. Langsung mau dijawab. Assalamualaikum Kak, masih boleh bertanya nggak? Oh iya, silakan Kak Cindy. Ya, nama saya Cindy Nabila dari Tangerang. Di sini saya pengen bertanya. Jadi ta'awun itu kan dengan dakwah dengan konsep ada ta'awunnya itu kan akan lebih sempurna dan bagus gitu ya Kak. Nah sebenarnya ada nggak sih nilai-nilai atau nilai-nilai selain ta'awun gitu Kak, yang bisa menjadikan dakwah itu lebih sempurna juga gitu. Jadi selain ta'awun apakah ada lagi poin-poinnya gitu? Terus dari nilai-nilai ta'awun itu, ada nggak sih nilai-nilai positif yang ditimbulkan dalam kehidupan sehari-hari gitu, Kak? Dari konsep ta'awun. Nilai-nilai positifnya. Itu Oke, aja, Kak. baik. Ya, Ya. Terima kasih Kak Cindy. sama-sama. Untuk kakak pemakalah, mau langsung dijawab? Baik Kak, saya ingin menjawab. Iya, silakan, Kak. Oke, Ya, dulu silakan. aja. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Kak Warsina tadi. Apa yang dimaksud dengan kepribadian dai yang harus teguh gitu ya? Teguh di sini maksudnya adalah teguh pendirian, yaitu tidak mudah goyah gitu ya terhadap segala bentuk godaan gitu ya. Mungkin di misalnya dai tersebut menghadapi masyarakat yang di daerahnya itu tuh banyak sekali kebatilan gitu. Nah, itu dia tuh tidak mudah goyah gitu. Misalnya ya pokoknya lebih kuat gitu ya. Lebih kuat sama pendiriannya gitu. Mungkin itu saja. Mungkin ada yang mau menambahkan, silakan. Terima kasih Kak Via. Apakah ada yang mau menanggapi, menambahkan, atau bahkan menyanggah? Persilakan. Saya ingin menambahkan, Kak Mariam. Oke, silakan Kak. Terkait pertanyaan Kak Warsina tadi ya, saya ingin menambahkan. Jadi yang dimaksud teguh di sini ya, teguh pendirian. Ya benar yang dikatakan Kak Via tadi, teguh pendiriannya dan juga utuh tadi. Bagaimana sih pengertiannya? Itu adalah seorang dai itu harus memiliki pendirian yang teguh. Teguh bagaimana? Kan dalam berdakwah itu bukan amar ma'ruf doang kan ya, seperti yang materi lalu kita pelajari itu juga nahi mungkar, bukan amar ma'ruf doang tetapi juga nahi mungkar. Di dalam kita menerapkan nahi mungkar itu pasti ada penolakan atau perselisihan di antara dai dan juga jamaah gitu dan masyarakat sekitar yang dijadikan sebuah objek untuk kita menyampaikan risalah Nabi gitu. Pasti ada penolakan. Nah, seorang dai harus memiliki pendirian yang teguh, jangan mudah goyah, jangan
jangan dia pertama-tama itu semangat banget nih, mau apapun reaksi masyarakat terhadap dia, terhadap apa yang dia sampaikan, dia akan tetap teguh pendiriannya. Tetapi di tengah-tengah itu semua, di tengah-tengah penolakan masyarakat yang di luar ekspektasinya gitu, dia goyah. Nah, itu jangan sampai seperti itu gitu, Kak. Agar dakwahnya itu sukses atau tersampaikan dengan baik, sampai bisa mengubah masyarakat tersebut dari kebatilan, dari apa sih aspek apa yang ingin dirubah dari masyarakat tersebut. Kalau ingin sukses, kalau ingin hasil mengubah hal tersebut, itu harus memiliki pendirian yang teguh, jangan mudah goyah dengan hal-hal yang di luar ekspektasi dia sebagai seorang pendakwah gitu. Itu sih Kak Farsina. Terima kasih Kak Yuli dan Kak Pia. Saya izin menjawab dari pertanyaan Kak Cindy juga. Apa sih poin lain selain ta'awun dalam berdakwah ini ya? Ta'awun di sini kan tolong menolong. Sudah pasti ada kaitannya dengan berdakwah. Berdakwah juga merupakan ta'awun. Ta'awun dalam hal apa? Dalam berwasiat. Memberitahu yang apa sih? Yang saling memberitahu tentang hal kebaikan, tentang hal ke jalan kebenaran gitu. Nah, apakah ada aspek lain? Aspek lainnya itu uswah, yang saya tahu itu uswah ya, keteladanan. Jadi kita menirukan kepada orang lain dalam berdakwah itu hal yang paling poin yang sangat penting dalam berdakwah, uswah atau keteladanan, kita menirukan gitu kepada orang lain itu sangatlah penting, sangat menunjang dalam kesuksesan kita dalam kita berdakwah gitu. Karena kalau misalkan kita berdakwah tapi akhlak kita jelek gitu, perilaku kita buruk gitu, itu cenderung kepada apa yang kita sampaikan itu tidak akan berhasil, tidak akan masuk ke dalam hati objek yang kita tuju gitu, masyarakat yang kita tuju. Seperti itu Kak Cindy. Berarti ketika ada tahun harus disatukan juga sama si uswah juga ya Kak. Jadi harus saling berkaitan gitu. Saling, iya. iya. Tahun-tahun aja, uswah aja gitu. Ya. Makasih Kak Yuli. Iya. Iya silakan Kak Pia. Selanjutnya saya ingin menjawab pertanyaan Kak Cindy yang kedua, yaitu tentang apa saja sih nilai positif yang dari dampak ta'awun itu ya. Sebenarnya yang kita tahu ta'awun itu kan tolong menolong ya. Jadi apa saja nilai-nilai positif? Yaitu nilai-nilai positif dari ta'awun itu tentunya akan terpenuhi kebutuhan hidup yang berkat secara bersama gitu. Kemudian yang kedua, dapat memperingan tugas berat karena dengan berta'awun atau dengan saling tolong menolong itu kan dilakukan secara bersama-sama, maka akan memperingan pekerjaan, tugas gitu ya. Kemudian yang selanjutnya, dapat terwujud persatuan dan kesatuan dari tolong menolong tersebut karena dilakukan secara bersama-sama, maka akan terbentuklah persatuan sesama anggota masyarakat di suatu daerah. Kemudian menimbulkan rasa simpati antar kelompok masyarakat. Begitu. Mungkin ada tambahan lain, silakan. Terima kasih Kak Fia. Untuk kakak-kakak yang lain, mau menambahkan atau menanggapi, dipersilakan. Iya, silakan. Baik, kalau tidak ada yang mau bertanya lagi? Kak, maaf. Salam Kak, izin ini ya Kak, menambahkan, menyanggah tadi yang pernyataan Kak Yuli ya, yang awal, yang masalah ta'awun sama uswah itu harus berdampingan gitu ya. Kalau menurut saya pribadi gitu, nggak harus ya Kak, maksudnya nggak harus ta'awun sama uswah itu harus berdampingan, enggak gitu. Karena kan teladan gitu ya, ya emang kita harus teladan juga kan gitu. Apa sih namanya? Teladan buat orang lain juga, tapi kan yang telah dijabarkan sebelumnya gitu kan,
karena manusia juga kan pasti mempunyai salah, walaupun kesalahannya itu sebenarnya dia tidak mau berbuat salah, tapi karena ada hasutan segala macam gitu, jadi dia otomatis lengah dan akhirnya berbuat kesalahan gitu kayak. Jadi bukan berarti ta'awun sama uswah itu enggak harus selalu berdampingan terus gitu, enggak. Akan tetapi lebih baik dua-duanya itu terlaksana gitu, Kak. Mohon koreksinya Bapak dan teman-teman. Oh, baik-baik. Terima kasih. Kak Yuni. Ya, silakan. Yang lainnya. Kakak-kakak yang lain, ada yang mau bertanya lagi? Ya, silakan termin kedua. Halo. Iya, Bapak kayaknya udah nggak ada yang mau bertanya lagi. Kenapa nggak mau bertanya lagi? Karena udah paham atau udah capek? Udah jelas atau udah capek? Gimana, Kak? Udah pada capek atau udah pada paham? Itu tadi sanggahan yang tadi itu diterima nggak sama yang mengatakan bahwa ta'awun itu ya harus bersama dengan uswah. Ada yang menyanggah enggak. Ya, uswah itu berdiri sendiri, ta'awun berdiri sendiri, tapi kalau bisa berbarengan itu lebih bagus. Bagaimana Kak Yuli? Apakah diterima sanggahannya? Iya Kak, diterima. Baik. Cuma saya izin ini ya Kak. Iya, silakan. Berpendapat. Kalau posisi kita sebagai orang biasa atau orang awam ataupun bukan seorang pendakwah nih ya, kita bisa membedakan kedua hal tersebut atau seperti yang dikatakan Kak Yuni itu tadi. Tapi jika kita dalam posisi seorang pendakwah atau seorang tokoh pemuka agama gitu yang setiap perilakunya itu merupakan suri tauladan bagi manusia, orang-orang di sekitarnya ataupun murid-muridnya gitu. Lebih baik, ya lebih baik, sangat dianjurkan gitu kalau misalkan kedua hal tersebut saling beriringan gitu antara uswah dan juga ta'awun. Seperti itu sih Kak. Ya, memang benar ya. Jadi ta'awun itu berdiri sendiri, uswah itu sendiri, tapi yang bagus itu ngeterapnya itu bersama-sama. Ada orang cuma mentransfer dananya ke Papua, ke Kalimantan, dia di Jakarta. Bahkan namanya pun disembunyikan, ya, hamba Allah untuk bangunan masjid, untuk sarana pendidikan di Kalimantan, di Papua. Nah, dia tidak jadi uswah di masyarakat yang di tempat, tapi dia ta'awun. Ya. Nah, ada orang yang membantu, tapi sekaligus juga ya dia jadi uswah di situ. Setiap hari dia sediakan makanan, minuman, keluarganya dengan tenaganya, pemikiran. Nah, itu lebih bagus. Ya. Baik, ya saya ingin menyempurnakan kajian pemakalah ini. Kelihatannya kalau jam kuliah ketiga ini energinya sudah turun, ya semangatnya sudah tidak maksimal, tidak menggebu-gebu lagi, ya. Nah, yang pertama yang mesti dipahami bahwa Al-Quran itu nggak bisa berdiri sendiri, dia harus dengan penjelas. Nah, penjelas yang terbaik itu adalah hadis, sehingga di dalam tafsir bil ma'thur itu adalah nomor 1 di dalam menjelaskan Al-Quran.
tafsir bil ma'thur, ya. Nah, di makalah ini tidak ada penjelasan hadis-hadis yang bergenakan dengan ayat. Ya, tidak ada hadis yang mendukung tentang ayat, ya. Nah, caranya bagaimana ini untuk berlaku semua kepada pembuat makalah. Apabila menampilkan ayat Al-Quran, maka lihatlah tafsirannya itu dalam tafsir bil ma'thur, ya. Pada tafsir bil ma'thur, yaitu tafsir yang menerjemahkan, yang menafsirkan dengan hadis. Nah, itu tafsirnya itu pertama Ibnu Katsir, ya, Imam tafsir Ibnu Katsir. Yang kedua tafsir Ibnu Jarir At-Tabari, Ibnu Jarir At-Tabari. Yang ketiga tafsir Al-Qurtubi, ya, Cordova, Spanyol, gitu ya. Al-Jami' li Ahkamil Quran. Nah, itu tafsir muqarran, perbandingan. Baru tafsir birra'yi, pendapat ulama. Jadi jangan pendapat ulama lebih dahulu dikedepankan, sementara Nabi membuat penafsiran-penafsiran terhadap ayat itu. Saya ulangi, jangan mendahulukan pendapat ulama tafsir, sementara Nabi punya penafsiran. Ya, Nabi punya penafsiran terhadap ayat-ayat dimaksud. Yang kedua, kita bisa lihat juga di dalam sejak sirah Nabawi, ya, bagaimana Nabi menafsirkan ayat itu dalam bahasa gerak. Saya ulangi, ya, bagaimana ayat itu ditafsirkan dalam bahasa gerak. Jadi artinya implementasi, merealisir dari ayat itu bagaimana Nabi melakukannya. Nah, itu saya tidak melihat. Ya, tidak melihat di dalam makalah ini. Hadis yang menjelaskan itu diantaranya apa itu al-muslim kalbunyan yashuddu ba'duhum ba'dan. Orang Islam itu seperti bangunan yang komponennya mendukung sebagian dengan yang lainnya. Besi, pasir, semen, ya, apalagi itu. Semua itu dia tidak bisa menganggap dirinya yang paling hebat, tetapi komponen itu secara bersama-sama mendirikan bangunan. Termasuk air yang menjadi perekat dari semua bahan-bahan bangunan itu. Nah, dengan menggambarkan yang semacam itu, maka konsep ta'awun itu akan lebih mudah dicerna. Nah, sekarang kita lihat, ya, nanti ditambahkan di dalam makalah itu begini. Nabi ketika membangun masyarakat modern, masyarakat madani, ya, yang sehingga disebut Madinah, kota yang memanusiakan manusia, ya, itu pertama kali yang dilakukan karena pengikut Nabi dari Mekah itu meninggalkan istri, meninggalkan anak, meninggalkan hartanya. Kalian bisa bayangkan tidak, orang yang hijrah itu anaknya nggak mau ikut. Istrinya nggak mau ikut, hartanya nggak bisa terbawa, dijual nggak laku, dia sedih betul gitu. Kemudian bagaimana Nabi merekatkan mereka itu, ta'awun mereka, pertama yang dilakukan adalah sarananya. Maka Nabi yang pertama yang dilakukan adalah bina'u masjid, membangun masjid. Nah, apa maknanya? Ta'awun tidak akan terjadi kalau tidak ada pembangunan sarana. Nah, jadi yang pertama adalah dibangunnya masjid. Nah, itu yang dimaksud dengan sarana. Jadi kita mengartikan secara tekstual masjid, secara kontekstual itu maknanya membangun sarana. Jadi sarana ta'awun gitu loh, ya. Itu maknanya makna kontekstual. Yang ini saya kasih pembanding di dalam manhaju fahmil hadis, ya. Manhaju fahmil hadis itu artinya metode memahami hadis. Sekarang ini banyak rancu dan terjadi perbedaan pendapat yang keras di kalangan masyarakat itu antara kaum tekstualis dan kaum kontekstualis. Contohnya, ya, Nabi mengajarkan, ya, ada teks yang mengajarkan adibu auladakum ala salasi khisal.
ajarkan kepada anak-anak kalian itu tentang 3 hal. Berenang, ya, memanah, apalagi? Berenang, memanah, naik kuda. Ya. Nah, orang-orang kaum tekstualis benar-benar di pesantrennya itu melihara kuda, beli kuda, kemudian pagi latihan naik kuda. Kemudian memanah, bikin kolam renang. Kira-kira manfaatnya apa buat umat? Nah, padahal kalau sekarang dia mempraktekkan di masyarakatnya itu, santri pulang ke masyarakatnya. Penduduknya rapat seperti di Jakarta. Dia mau main panah-panahan gitu di mana? Bisa jadi kepala orang bocor kepalanya itu. Ya, nyamber orang. Kuda, naik kudanya di mana? Naruh kudanya di mana? Rumahnya aja ngontrak. Ya, berenang bagaimana? Mau berenang kali di Jakarta itu nggak bisa buat mandi gitu. Nah, ini di dalam manhaju fahmil hadis, ya, di dalam manhaju fahmil hadis, apabila hadis itu tidak bisa diartikan secara tekstual, maka wajib dipahaminya secara kontekstual. Jadi konteksnya yang diambil. Nah, ketika diajarkan untuk berenang, maka bukan berenang itu yang dimaksud untuk kondisi sekarang. Yang dimaksud itu adalah menguasai perairan. Ya, menguasai perairan. Artinya gini, negara Islam itu sangat rawan, rentan kalau perairannya yang tidak dikuasai. Coba kita lihat, siapa negara yang terkuat? Amerika mamanya, Soviet. Apanya ukuran kekuatannya? Kekuatannya itu adalah kekuatan laut, marinir. Ya, jadi kekuatan sebuah negara itu diukur bukan angkatan darat, bukan angkatan utara, tapi kekuatan laut. Sehingga marinir di Amerika itu terkenal. Ya, nah itu yang dimaksud oleh Nabi bahwa kedaulatan rakyat itu bisa tercuri ketika ya kelautan itu tidak dibangun. Dan Indonesia sekarang habis-habisan. Karena bukan cuma dicuri ikannya, tetapi banyak penyelusup lewat perairan, narkoba dan lain sebagainya itu lewat perairan. Ya, habis dibombardir Indonesia ini karena lemah di perairan. Nah, sehingga beli kapal-kapal perang dan lain sebagainya sekarang sudah dilakukan itu. Itu yang dimaksud dengan berenang. Yang kedua, memanah. Kalau perang panah manfaatnya apa sekarang ini? Ya, kita mau pakai panah, orang lain pakai nuklir, orang lain pakai bom. Apa manfaatnya panah? Ya, nah kita mesti melihat membandingkannya itu begini. Kalian tahu nggak ketapel? Ketapel itu yang terbuat dari kayu, terus ada. Nah, jadi anak-anak di zaman itu menggunakan ketapel. Dilarang sama Nabi. Kalian tidak boleh main ketapel. Karena itu bisa merusak lingkungan. Artinya orang akan berdarah kalau karena itu, dan dia tidak bisa membunuh ketika perang. Oke, pahami itu? Ketapel itu tidak bisa membunuh di dalam perang, dan ketapel itu bisa kena sasaran merusak orang, bisa berdarah. Yang disuruhnya mana? Maka orang berpikir, loh kalau ketapel nggak boleh, kok memanah boleh? Padahal lebih parah. Nah, ini tidak tekstual memaknainya. Panah itu bermanfaat kalau perang. Kalau begitu, panah itu adalah teknologi yang lebih bagus dari ketapel. Apa maknanya? Orang Islam jangan cuma dakwahnya cuma di mimbar-mimbar, tetapi bagaimana menguasai ya keamanan dunia, bisa menguasai ya kedaulatan negaranya, sehingga kekuatan negara Islam itu mencakup penguasaan teknologi ya kemiliteran, ya alutsista itu dikuasai. Jadi
Memanah itu diartikan dengan alutis, ya, peralatan perang. Nah, kemudian bagaimana yang diartinya kuda? Orang naik tank, kita mau naik kuda gitu. Perang yang satu naik tank, naik tompar tempur, kita naik kuda. Ya nggak mungkin. Yang dimaksud kuda karena di zaman itu kuda adalah tentara, pasukan tentara yang sangat kuat. Ya, pasukan yang sangat kuat dibandingkan onta dengan sapi, maka kuda itu adalah yang terkuat. Nah, maka orang Islam itu juga harus mengajarkan kepada anaknya bagaimana dia bisa menguasai ya kendaraan-kendaraan yang bagus, yang efisien, yang tidak merusak lingkungan dan lain sebagainya. Dan dia yang tercepat. Jadi dipahaminya itu kuda itu yang tercepat dari binatang lain. Panah itu adalah yang paling akurat dibandingkan ketapel. Berenang itu sesuatu yang sangat diperlukan karena di situ menyangkut kedaulatan rakyat. Itu namanya makna kontekstual. Nah, ketika kembali lagi sekarang ke masalah bahasan kita. Yang dilakukan Nabi 3. Pertama, yang dilakukan oleh Nabi itu adalah membangun masjid. Maka dibangunnya sarana. Yang kedua adalah ukhuwah, al-mu'akhah. Al-mu'akhah itu artinya persaudaraan. Dipersaudarakan antara orang yang dari Mekah dengan yang di Madinah. Nah, dan yang ketiga itu bina usuk, membangun pasar. Nah, yang dibilang bangun pasar di situ adalah membangun sistem perekonomian Islam. Ya, membangun perekonomian Islam. Ini yang kuliahnya udah ngantuk-ngantuk kasihanan. Ya. Ini jangan-jangan gambaran semuanya udah ngantuk ya. Nah, jadi pemakalah hendaknya diperbaiki itu ya. Makalah diperbaiki itu sehingga menjadi sempurna ya. Baik, Pak. Silakan kalau masih ada pertanyaan. Yang ngantuk berapa orang? Yang ngantuk berapa orang? Yang tidak ngantuk berapa orang? Yang ngantuk mau dikasih hadiah, ya umroh, yang ngantuk. Ya, jadi tunjuk tangannya yang ngantuk mau dikasih hadiah umroh. Mumpung Mekahnya masih kosong. Ya, belum ada yang umroh, jadi bebas umrohnya di sana. Kesianan ini yang Oke, kita lanjut sedikit lagi. Ada pertanyaan kah? Gimana kakak-kakak, ada pertanyaan? Ya, makalahnya diperbaiki. Jangan lupa pertemuan Kamis depan itu adalah paruh pertama terakhir ya. Jadi makalah ke-6 besok itu adalah yang pertama sebelum UTS dikumpulkan, dan kalian mesti paham, saya minta dijilid ya, biasa aja dikumpulkan, dijilid, dikirim, tidak usah Lex, kirim. Karena itu nanti jadi dokumentasi buat saya pemberian nilai. Kasus yang terjadi itu anak-anak komprenya belum selesai, nilainya tidak keluar. Ada yang belum bayar SPP, nilainya tidak keluar. Padahal dari kita, dari dosen sudah. Nah, nanti setengah tahun, 1 tahun mau selesai kuliah, nyari nanya-nanya nilai. Nanya saya bilang saya udah kasih gitu. Nah, kalau nggak ada arsipnya repot. Jadi saya kalau langsung diarsipkan di HP itu terlalu banyak. Yang kedua, kecil, bacanya capek-capek kalau di HP. Jadi dikirimkan nanti siapa yang di Jakarta,
ya, atau sekitar Jakarta, gosen ke rumah saya. Jadi Kamis besok masih presentasi yang terakhir untuk paroh pertama, ya. Ada yang tinggal di Jakarta? Halo. Ada, Pak. Ada, ya, itu ada. Berarti beres, ya. Ada lagi? Assalamualaikum, Kak. Waalaikumsalam. Kak Mariam, apa masih boleh bertanya? Boleh. Iya, Kak, boleh. Iya, nama saya Andita, asal dari Bekasi. Sebelumnya mohon maaf karena saya off cam. Ini Kak yang mau saya tanyakan. Waktu itu kan di matkul lain tuh kita sempat membahas kalau misalnya pinjaman yang dari awal itu sudah ditentukan jumlahnya bertambah itu boleh ya. Nah itu tuh masih bisa disebut tolong menolong nggak ya Kak? Kalau misalnya kayak ada ada ganjarannya gitu, misalnya Andita nih lagi membutuhkan uang buat bayar kos 500. Andita mau pinjam ke Kak Mariam, terus tapi kata Kak Mariam iya bisa, tapi nanti gantinya 550. Nah itu kan udah kepepet banget nih Andita nggak ada uang. Pas Kak Mariam pinjemin itu, bantu minjemin uang itu masih bisa disebut tahun atau tidak ya Kak? Terima kasih. Baik, terima kasih. Kembali Kak Andita. Saya mau nanya dulu sama penanya tadi. Iya Pak, silakan. Itu apa pertanyaan itu kamu bilang dari pelajaran yang lalu diperbolehkan gitu? Iya Pak, karena katanya udah ada ketentuan dari awalnya tuh seperti itu, kecuali kalau bunganya itu nggak jelas terus bertambah gitu baru tidak boleh Pak. Itu waktu itu pelajaran apa tuh? Waktu itu pelajaran Ulumul Quran. Siapa yang ngasih? Pak Sofyan. Yang saya tahu seperti ini, Pak. Iya, Kak Yuli. Yang saya tahu ya, Kak, sebatas pengalaman saya, dalam matkul usul fikih kalau saya, yang diperbolehkan itu bila mana kita meminjam uang. Misalkan saya meminjam uang kepada Kak Andita gitu. Tetapi Kak Andita tidak mematok gitu. Misalkan saya meminjamnya itu 500.000, ya udah dipinjamkanlah 500.000. Tetapi sebagai bukti tanda terima kasih saya, tapi itu tanpa pemberitahuan kepada Kak Andita sebelumnya, gitu. Itu atas dasar inisiatif saya sendiri gitu. Sebagai rasa terima kasih saya memberikan lebih dari itu. Jadi misalkan jadi 600.000. Nah itu yang seperti itu diperbolehkan. Yang saya tahu seperti itu sih. Berarti maksudnya diperbolehkan dari ya, jadi itu gitu. Jadi ini memang terjadi perbedaan pendapat. Sekarang ininya nggak usah kita bahas. Pemakalan nanti itu saya jelaskan tentang kriteria. Kalau ada yang seperti itu, ya. Kalau ada yang seperti itu, apakah itu termasuk ta'awun? Ya, jadi konteksnya pembahasan materi hari ini dulu. Itu termasuk ta'awun tidak? Ya, Kak, atau enggak termasuk, misalnya, Pak. Atau enggak misalnya bukan dalam bentuk uang gitu. Misalnya uang nggak boleh. Misalnya aku minta bantu kerjain buat tugas, tapi nanti Kak Mariam bantuin aku ngerjain tugas juga gitu ya. Itu bisa apa enggak? Saya nggak boleh itu kan. Nanti bikinin skripsi nanti itu. Bikinin tesis itu, bikin disertasi itu. Kalau tugasnya dikerjain ya. Tugasnya tugas apa? Tugas ya bisa apa aja gitu Pak. Nggak jelas ya. Nggak jelas, nggak boleh ya. Kalau misalkan konteksnya seperti ini Kak, misalkan Kakak minta bantuan sama saya nih, Kak Yuli, tolong dong, misalkan share screen aja ya kita ya. Atau apa nih, misalkan Kakak minta tolong sama saya. Tetapi dari awal Kakak tuh minta gitu. Nanti kalau saya butuh bantuan Kakak, saya minta tolong ke Kakak nih. Tapi saya sebelum itu ada syarat dulu. Nanti kalau misalkan saya memiliki butuh bantuan Kakak gitu, Kakak mau ya bantu saya juga seperti itu bukan, Kak Andi? Iya mungkin kurang lebih seperti itu Kak Yuli. Kalau yang seperti itu masuknya kepada hubungan timbal balik Kak. Jenis pengklasifikasian tadi
macam-macam orang yang melakukan ta'awun itu ada yang seperti itu gitu. Ada yang dia mau menolong tapi juga dia meminta pertolongan gitu Kak. Itu diperbolehkan, nggak apa-apa, sangat tidak apa-apa. Namanya al-mu'in wal musta'in, yaitu orang-orang yang memberi pertolongan dan juga minta pertolongan. Orang ini memiliki sifat timbal balik atau insop yang dalam artian seimbang, imbang. Seperti itu, Kak Andita. Oh, berarti masih masuk ke tahun ini ya Kak Yuli? Iya. Ya, baik, terima kasih. Ya, Ya, itu masuk ta'awun. Tetapi kalau ditanya termasuk ikhlas tidak? Tidak, Pak. Nah, jadi gini, masalah keikhlasan itu menjadi hal yang berkualitas. Jadi kalau dianggap ditanya pertanyaan, termasuk ta'awun tidak? Masuk gitu loh. Tapi kualitasnya bagaimana? Belum sampai kualitas yang number one gitu ya. Tidak masuk yang pertama. Kalau yang pertama itu ya, jadi dia ibtigha wajhillah. Dia hanya mengharapkan keridoan Allah saja, pahala dari Allah saja. Itu yang bagus tuh. Ya, sama juga gini, saya di kelas yang lain tadi bilang gini. Ada orang koruptor. Nggak dimakan sendiri sama dia. Fakir miskin dikasih, anak yatim dikasih. Dibangunkan masjid di Trans Jakarta, di Trans Sumatera, Trans Kalimantan, Trans Papua. Nah, orang yang lewat situ senang ada masjid itu. Pertama ketika nahan kencing, ibu-ibu terutama itu senang sekali ada trans tempat bersanding ya, rest area. Dia kencing, dia berwudu, dia sholat di jamak dan sebagainya. Padahal dibangun dengan sesuatu yang tidak boleh. Ya, hukumnya itu haram dan hukumnya tidak ada pahalanya. Tetapi yang tidak ada pahalanya itu sendiri, yang dilarang itu sendiri ketika itu masjid dimanfaatkan oleh orang lain, ya dimanfaatkan orang lain, buat orang lain tidak ada pengaruhnya. Buat orang lain itu tetap bermanfaat. Insya Allah sholatnya itu diterima karena dia tidak tahu asal muasalnya. Dan orang yang koruptor itu masih dapat juga seandainya dia bilang, alhamdulillah mudah-mudahan yang bangun masjid ini dipanjangkan umurnya, diberikan rezeki yang halal. Dia masih dapat manfaat juga. Walaupun perbuatannya yang awal itu jelek. Tapi ini bukan sedang ngajarin supaya gitu ya. Nah, kita mau melihat tentang level tingkatan orang yang melakukan kebaikan. Nah, jadi yang tahun yang number one, yang pertama itu nggak ada pamrih apa-apa. Yang kedua, orang yang ta'awun tetapi ya yang tadi dibilang itu terjadi keseimbangan, timbal balik ya, memberi dengan income. Nah, itu nanti banyak orang yang beribadah itu seperti pedagang. Karena dia beribadah itu berharapkan upah. Apakah dia termasuk ibadah? Ibadah juga, cuma kualitasnya tidak yang pertama. Ya. Saya kira itu. Kak Maria masih boleh bertanya? Iya, Kak Udi, silakan. Ya, kalau kita melihat dari zaman Rasulullah ya kan Rasulullah itu sekaligus dai kan beliau juga seorang pemimpin negara gitu ya. Menurut kakak-kakak pemakalah, apakah sebagai pemimpin negara juga sebagai penunjang suksesnya dakwah, dan seandainya iya, gimana ya? Apakah di zaman sekarang perlu bahwa pemimpin negara itu juga harus seorang dai, atau hanya pada zaman Rasulullah aja karena kan pada zaman Rasulullah itu masih awal-awal mulai Islam ya, jadi penting untuk sebagai pemimpin negara juga seorang dai seperti Rasulullah. Tapi apakah sekarang juga seperti itu? Selain ta'awun dan uswah itu Kak, gitu sebagai penunjang dakwah, gimana Kak? Terima kasih. Ya menarik nih pertanyaannya, yang bisa jawab bagus umroh. Ya. Mumpung kosong Mekahnya. Silakan. Saya izin menjawab dari pertanyaan Kak Wulan tadi.
kan Nabi Muhammad itu suri tauladan yang baik ya Kak, uswatun hasanah gitu. Jadi jika sekarang ini kan nggak ada ya seorang ulama gitu yang jadi pemimpin sebuah negara gitu. Jika hal itu terjadi pada zaman sekarang ini, sangatlah bagus gitu Kak, sangat bagus sekali gitu. Karena seorang pemimpin negara itu ataupun di negara kita itu dinamakan presiden, itu merupakan tokoh yang sangat berpengaruh dalam negaranya. Otomatis apa yang dia lakukan itu secara tidak langsung akan ditiru oleh masyarakatnya gitu. Dan itu memiliki pengaruh yang sangat besar sekali dalam negaranya. Apalagi kalau misalkan presiden tersebut seorang tokoh pemuka agama gitu yang sangat mengerti agama, yang sangat dekat dengan Allah, itu sangat bagus sekali gitu. Kalau misalkan pemerintahan sekarang ini ada yang seperti pemerintahan dulu pada saat Nabi masih ada gitu. Seperti itu sih Kak Kaulan. Berarti dari penyampaian Kakak Pemakala berarti menyatakan bahwa kalau menjadi pemimpin negara juga salah satu penunjang suksesnya dakwah seorang dai gitu ya Kak ya? Harus itu. Iya, kalau bagus. Sangat mendukung. Ya, ini menarik nih ya penanya ini. Apakah seorang pemimpin itu dai? Atau dai boleh nggak jadi pimpinan? Ya, jadi kepala negara, jadi gubernur. Kan banyak tuh. Ya, salah satunya itu gubernur Kalimantan NTB ya. Itu kan kuliahnya di IIKI itu anaknya itu. Dan beberapa gubernur yang lain juga sama ya, di IIKI ada itu. Dia tapi seorang dai, lulusan dari Madinah, lulusan dari Mekah. Itu bagus karena memang dakwah yang didukung. Kan ingat nggak ketika falyughayyirhu biyadihi itu, kau melakukan perubahan itu, taghyir itu perubahan itu, yang paling bagus itu bilyadi. Nah, makna bilyadi itu bisultan. Dengan power, dengan kekuasaan. Nah, itulah yang paling bagus. Jadi mengartikannya itu dengan yang kontekstual sekarang itu, dai yang bagus itu yang punya kekuasaan. Tetapi dia tidak larut dengan kekuasaannya itu, gitu loh. Ya, kan seperti Umar Ibnul Aziz, ya, Khulafaur Rasyidin itu berdakwah sebagai dai tapi dia pemimpin. Nah, nanti ada orang bilang gini, kan nggak ada konsep negara Islam itu nggak ada. Ya memang nggak ada kalau dicarinya konsep negara Islam itu yang nggak ada dicari. Tapi prinsip-prinsip dasarnya itu banyak. Sama juga ada kemarin yang viral kemarin itu ribut di masyarakat itu bahwa ketua umum Nahdlatul Ulama bilang sifat-sifat Allah itu semua ada dalilnya. Tapi wujud nggak ada di dalam Al-Quran. Sifat wujud di dalam Al-Quran itu tidak ada. Tetapi Imam Al-Asy'ari ya menjelaskan tentang itu bukan berdasarkan pada teks, tapi konteks yang dipahami. Ramai itu ulama semua mengkantor dan lain sebagainya. Nah, jadi kita kadang-kadang suka bermain dengan kata-kata yang tekstual. Ya, suka bermain dengan kata-kata yang tekstual. Padahal kalau dibilang tidak ada konsep negara Islam, ya nggak ada kata apa itu agama yang menjelaskan itu nggak ada. Tapi prinsip-prinsip juga nggak ada. Negara itu kan maknanya masyarakat, kumpulan masyarakat. Nah, prinsip-prinsip masyarakat itu ada. Nah, memang bagus. Jadi seandainya idealnya memang di Indonesia itu dai yang kondang, dai yang panutannya diikuti orang, dia yang jadi presiden, itu lebih bagus. Yang jadi gubernur, yang jadi bupati itu mestinya tokoh agama, itu jauh lebih bagus karena dakwanya ditopang. Jadi bilyadi itu maknanya bisultan. Ya. Maaf Bapak, Kakak Pemakala, ini ada yang nanya di kolom chat untuk Kiai Ma'ruf Amin kan ulama ya, wakil presiden Indonesia juga. Terus bagaimana gitu tanggapannya? Mungkin gitu nggak sih Kak Hamidah? Soalnya kayak dilihat
situasi Indonesia sekarang gitu. Ini kamu ngerekam ini nanti kalau kamu viral kan omongan saya masuk tahanan nanti. Enggak Pak, kita stop deh recordnya. Enggak. Silakan Kak Maryam. Oh iya, maaf Pak. Kak Maryam. Kak Maryam. Iya Kak, ya. Kesimpulannya ya. Jadi kesimpulannya maaf Pak. Jadi tahun tadi kan artinya tolong menolong, gotong royong, untuk membantu sesama manusia gitu. Tahun juga memiliki 8 konsep yang udah tadi dipaparkan sama pemateri. Terus keteladanan merupakan suatu cara atau jalan yang ditempuh seseorang dalam proses dakwah melalui perbuatan atau tingkah laku yang patut ditiru. Seorang dai mempunyai kewajiban meneladani Rasulullah dalam kepribadian baik. Karena seorang dai harus menyebarluaskan risalah yang dibawa oleh Nabi. Peran uswah atau keteladanan sangatlah dominan dan menentukan keberhasilan dakwah. Dai sedikitnya harus memiliki 2 persyaratan, yang pertama keilmuan, dan yang kedua kepribadian yang baik untuk dijadikan keteladanan yang baik bagi masyarakat. Baik, itu saja. Demikian tadi presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas kontribusi baiknya. Saya sebagai moderator mohon maaf atas segala kekurangannya, dan terima kasih untuk perhatian semuanya. Mari kita ucapkan hamdalah bersama. Sekian. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan lupa ya absen.